Oke, saya record dulu. Nggak tahu ini recordnya bisa nggak ya kalau kayak gini. Coba dulu aja lah. Ini sih ngerekam ya tulisannya ya. Oke. Hmm, mana- Ya, kita masuk di bab 4 ya. Di bab 4 hari ini kita sudah mulai apa? Belum mulai ke codingnya sih, tapi sudah mulai apa teknis ke Android-nya ya, gitu. Jadi hari ini kita fokusnya adalah bikin layout ya, bikin layout di Android. Jadi pertama-tama di Android itu layoutnya dibangun pakai XML ya. Kemarin saya sudah sempat tunjukin ya. Sebenarnya itu secara struktur mirip dengan HTML ya. Cuman beda nama-nama elemennya aja ya. Jadi kalau HTML kan ada pertama harus diawali dengan HTML, terus ada head, terus ada body ya. Di dalam body kita pakai div, span sama beberapa komponen lain untuk input ya. Nanti ada input, type-nya button, input type-nya checkbox dan seterusnya ya. Gitu. Nah, secara struktur itu mirip ya. Jadi kita pakai kurung siku, kurung ini kurung lancip ini, terus nama elemennya apa, terus kalau mau dikasih atribut ya, sama isinya gitu. Ya, kemarin juga saya sudah sempat tunjukin ya. Mungkin langsung saya bikin aja projectnya MT Activity ini pertemuan 4 ya. UI gitu aja. Oke, saya finish. Nah, kalau di sini kita bikin empty activity sudah dikasih sama ininya apa ada XML, ada tulisannya Hello World ya. Saya taruh bawah aja ya. Oke, ini masih belum kelut. Oh, ini download Gradle lagi ya. Hmm, berarti ada yang baru lagi. Karena kan minggu lalu apa kita bikin project baru kan download Gradle ya. Habis itu yang kelas berikutnya tuh Gradle-nya nggak download ya karena sudah download sebelumnya. Nah, ini download lagi berarti ada yang baru ya. Kalau enggak tuh ya harusnya lumayan cepat kok. Oke, sambil ini lihat lagi modulnya. Ini contohnya ya tampilannya seperti ini ya. Meskipun ini di versi yang apa namanya sebelumnya, yang versi 41, tapi yang versi yang baru yang udah pakai nama-nama hewan juga nggak jauh beda ya tampilannya ya. Gitu. Jadi kalau untuk ini layoutnya eh, panelnya Android Studio ini saya rasa nggak usah saya jelasin karena minggu lalu sudah ya. Dia udah pada tahu mestinya. Nah, sekarang ini kita masuk ke agak teoritis sedikit ya. Jadi di apa lewat Android itu ada dua jenis komponen ya. Kan komponen tuh ada banyak sebenarnya ya. Ada banyak, ada kayak button, terus ada kayak untuk input ya, namanya text view, kayak apa? Kok text view, edit text ya. Terus kalau untuk nampilin tulisan itu namanya text view kayak gini ya, tulisan Hello World ini pakai text view ya. Terus apalagi ya, ada checkbox, terus ada radio button ya, macam-macam ya, komponennya banyak. Nah, semua komponen itu sebenarnya itu terbagi jadi dua kategori ya. Ada komponen yang merupakan turunan dari view, ada komponen yang merupakan turunan dari view group ya. Bedanya apa ya? Bedanya adalah kalau komponen yang turunan dari view itu komponennya bisa kelihatan, wujudnya kelihatan. Gitu. Kalau kalian lihat ya, di tampilan ini sebenarnya ada dua komponen ya. Komponen yang pertama adalah constraint layout, komponen yang kedua adalah text view ya. Nih kita lihat ya. Ini elemen yang paling luar itu namanya constraint layout. Ya, ini nama package-nya androidx.constraintlayout.widget. Ini constraint layout. Ini komponen yang pertama. Komponen yang kedua adalah text view. Tapi begitu di preview di sini itu yang constraint layout nggak kelihatan ya. Yang kelihatan hanya text view. Nah, constraint layout ini termasuk dalam view group. Ya, view group ini wujudnya nggak kelihatan. Kalau yang view ini wujudnya kelihatan. Jadi yang text view ya, ini ada text view ini merupakan turunan dari view ya. Ada wujudnya nih, ada tulisannya Hello World ya, kelihatan gitu loh.
Terus contohnya lagi turunan dari view adalah button ya, tombol. Button itu kan kalau kita drag ke sini kan kelihatan ya bentuknya ya. Nah, ini misalnya. Ini kayak button ini saya taruh sini, ini kelihatan ya. Button ini merupakan turunan dari view ya. Gitu. Tapi kalau saya pakai misalnya layout ini ya, linear layout ya, horizontal, saya taruh sini. Nah, nggak kelihatan kan? Cuman kotak putih aja gitu. No, nggak ada. Tidak terlihat wujudnya ya. Padahal komponennya ada di sini ya, linear layout. Nah, ini merupakan turunan dari view group ya. Nah, terus bedanya apa sih view sama view group? Terus pengaruhnya apa gitu? Nah, jadi gini ya, yang namanya view itu tidak bisa langsung berdiri di atas apa namanya XML ya, nggak bisa. Jadi misalnya ini saya kosongin ya, saya hapus isinya ya, kosong ya kan, ini kosong nggak ada isinya apa-apa. Nah, terus saya langsung taruh misalnya button ya, saya langsung taruh button di sini, nggak bisa ya, ini nggak bisa, gagal ya. Mau saya taruh teks juga nggak bisa, tuh nggak masuk teksnya gitu. Jadi komponen view itu dia harus berada di dalam komponen view group. Nah, itu aturannya ya. Jadi komponen view itu harus berada di dalam komponen view group. Jadi di XML ini kita nggak bisa langsung naruh komponen yang merupakan turunan dari view ya. Kita harus taruh dulu komponen yang merupakan turunan dari view group ya. Nah, di sini kita bisa pilih di bagian layout ya. Yang paling gampang sih di bagian layout, sebenarnya yang kontainer itu juga termasuk view group, tapi ini agak advance ya. Agak advance, nanti kita pelajari besok-besok ya. Sekarang kita nggak ke sini dulu. Yang kita pelajari yang ada di layout ini ya. Nah, di bagian layout ini ada beberapa pilihan layout ya yang merupakan turunan dari view group ya. Nah, ini bedanya apa sih masing-masing? Nah, defaultnya kan ini anu ya. Tadi kan kalau kita bikin project baru dikasihnya constraint layout ya. Yang ini ada constraint layout yang paling atas nih ya. Gitu, dikasihnya constraint layout. Nah, kalau kita pakai constraint layout ya di bagian root-nya dari XML ini, kita pakai constraint layout. Nah, seluruh komponen view yang ada di dalamnya ini kita bisa taruh ya, kita posisikan secara fleksibel ya. Nah, ini misalnya hello world-nya ini di tengah ya. Saya geser ke kiri dikit bisa nggak? Bisa ya. Ke atas dikit bisa. Terus kemudian kalau saya punya button ya, saya taruh di sini ya, bisa juga ya. Nah, cuman jangan lupa ini kalau kalau kalian lihat ya, button ini saya taruh sini ada bulatan 4 biji ya. Atas, kiri, bawah, kanan ya, ada lingkarannya. Sementara yang ini ada juga, tapi lingkarannya tuh kayak nempel di apa namanya? Di pinggir layar gitu ya. Nah, itu kalau constraint layout ya, kalau kalian pakai yang namanya constraint layout itu ciri khasnya begitu. Jadi kalau kalian taruh komponen ya, button gini misalnya, itu harus ini istilahnya apa ya? Kayak jangkar gitu loh, kayak pengait. Ini harus dikaitkan ke suatu tempat ya, entah ke pinggir layar atau ke komponen yang lain gitu. Jadi ini harus dikaitkan. Caranya gimana? Caranya mouse kalian, kursornya ini kalian arahin aja ke salah satu lingkaran, misalnya ke sini ya. Lalu ditahan terus ditempel gini. Seret. Nah, kayak gitu. Dan maka dia akan menempel ya. Kalau misalnya nggak saya tempel ya, misalnya seperti ini ya, saya biarin kayak gini ya. Ini kan posisinya agak di kanan ya. Terus kemudian kalian coba tes, ya kalian jalanin di HP kalian, ini pasti tombol ini pindah nanti jadi di kiri atas gini, ya. Nah, posisinya nanti jadi di sini waktu dijalanin di HP, ya. Padahal kita naruhnya di sini, ya kan? Gitu. Kenapa kok bisa pindah ke sini? Ya itulah kalau kita pakai constraint layout, kita harus definisikan constraint-nya. Gitu. Sebenarnya ini ada pesan errornya kalau kita buka bagian code-nya. Nah, ini ada pesan errornya. Nih, tulisannya, ya pokoknya yang ada garis merah ini pasti error ya. Nih. Bentar, ya. Nah, ini this view is not constraint, belum ada constraint-nya ya. Constraint tuh kayak gini nih kalau di sini ya. Bentuknya tulisan-tulisan ini. Ya, tulisan ini sebenarnya menunjukkan yang ini loh tadi, yang apa? Garis-garis ini loh. Itu namanya constraint. Nah, ini kita harus definisikan dulu constraint-nya. Ini saya tempel ke atas, ini saya tempel ke samping, saya tempel ke samping lagi, terus ini ke bawah. Nah, gini. Nah, ini kalau sudah ada constraint-nya, ada 4 garis ini, dia baru, misalnya saya taruh di sini, waktu nanti di run di HP, ya posisinya di sini, gitu. Sama persis. Ya. Di sini kan kalau kalian buka code-nya, ini akan ketambahan constraint-nya ya. Nah, ini. Gitu.
Nah, constraint itu apakah harus selalu ditempel ke pinggir layar seperti ini? Enggak ya. Kalian bisa misalnya nih, misalnya apa namanya, button ini saya posisikan di bawah tulisan ini ya. Ini constraint-nya saya pindah, saya ganti panahnya terus saya nempel ke sini. Nah, ini bisa ya. Jadi button ini ya, button ini tuh dia atasnya ini ya, di atas button ini jaraknya adalah sekian dp ke komponen hello world. Ini kelihatan di sini ya. Nih, jadi constraint top-nya itu adalah text view ya, text view yang ada di sini ya, ID-nya text view ini. Jaraknya mana nih top-nya? Constraint top vertical bias, oh yang ini 0,127 ya, gitu. Nah, efeknya apa sih? Nah, efeknya adalah kalau misalnya kita geser tulisan hello world, nah ini buttonnya juga ikut geser ya. Dia bisa menyesuaikan gitu. Kalau ke kiri kanan sih enggak ya. Kiri kanan enggak ngefek. Tapi kalau ke atas bawah, saya geser atas bawah, buttonnya ikut pindah. Karena constraint-nya button tuh yang ditempel ke sini hanya yang constraint atas. Kecuali yang kiri juga saya tempel ke sini ya. Nah, misalnya gini. Jadi button ini itu atasnya itu berjarak sekian ke tulisan hello world, kirinya berjarak sekian ke hello world. Jadi kalau saya geser, nah dia ikut pindah ya. Gitu, bisa menyesuaikan ya. Gitu. Itu namanya constraint layout ya. Constraint layout itu seperti itu. Jadi kita bisa taruh komponen secara fleksibel, mau dimanapun di layar ini terserah. Yang penting constraint-nya harus didefinisikan ya, ininya. Panah-panahnya ini loh, harus ditempel empat-empatnya. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau yang buat di kanan ini buat lihat strukturnya ya. Kadang-kadang kalau kita punya tulisan warnanya putih atau ya pokoknya yang berwarna putih kan nggak, di sini nggak kelihatan ya. Nah, di sini tetap kelihatan kalau di sini. Ini komponennya ada dua ya. Gitu. Oke, kalau kalian mau layout di sini juga bisa ya. Kalau yang ini kan sesuai hasilnya output nanti, kalau ini sesuai strukturnya ya, previewnya. Oke, gitu ya. Itu tentang constraint layout ya. Lalu selain constraint layout itu ada yang namanya linear layout ya. Jadi kalau saya sendiri sih saya paling sering pakai yang tiga paling atas ini ya, constraint layout, terus ada linear layout horizontal sama linear layout vertikal. Ya, bedanya apa sih? Nah, kita coba aja nih, saya hapus dulu constraint layout-nya. Kan tadi saya bilang ya, kalau masih kosong ini kita harus taruh dulu layout ya, yang merupakan turunan dari view group. Nah, misalnya saya pakai yang vertikal dulu ya, saya taruh di sini. Kok nggak jalan? Kok nggak mau ya? Saya tulis manual aja deh. Linear layout ya. Nah, ini juga penting ya. Yang namanya komponen layout ya di Android itu wajib punya dua atribut ini. Width sama height-nya tuh harus ada. Nggak bisa enggak. Jadi semua komponen ya tanpa terkecuali, mau itu turunan dari view atau view group, dua-duanya harus punya ini, layout width sama layout height. Ya, gitu. Lebarnya itu berapa, tingginya berapa. Nah, karena ini root ya, ini bagian root ya. Linear layout ini kan jadi sebagai root. Nah, kalau root itu biasanya ini match parent semua ya, biasanya. Tapi nanti kalau kok nggak keluar sih? Kok error? Bentar. Linear layout. Nah, ini match parent. Ini pindah atas aja. Terus layout width ya, match parent juga. Terus ini penutupnya. Nah, ini harus ada ya. Apapun komponennya harus punya dua ini ya, wajib ada. Gitu. Nah, kalau sudah kita punya linear layout ya. Ini linear layout eh saya maunya yang vertikal dulu aja. Saya set orientasinya vertikal ya. Vertikal tuh artinya dari atas ke bawah ya. Ya, kalau kita pakai linear layout itu beda dengan constraint layout ya. Cara kerjanya ya. Linear layout itu kita seluruh komponen yang ada di sini, di dalamnya sini, itu akan disusur secara linear ya. Di sini linearnya adalah vertikal, jadi dari atas ke bawah. Jadi saya misalnya punya button, ini saya taruh ya, saya taruh button 1, button 2, button 3 itu pasti disusunnya dari atas ke bawah ya.
Gitu. Kita nggak usah pusing-pusing mikirin ya, karena dia urutannya udah pasti lurus gitu loh. Ya, nah ini mau komponen apapun yang kalian taruh ya, itu pasti urut dari atas ke bawah ya, gitu. Nggak usah dipikirin lagi. Nah ini urut ya dari atas ke bawah. Ya. Itu linear layout yang vertikal. Vertikal kan dari atas ke bawah ya. Kalau saya ganti jadi horizontal, nanti dari kiri ke kanan dia. Nah ini horizontal misalnya, pindah kiri ke kanan. Tapi karena ini apa buttonnya ini match parent, jadi ini saya ganti aja wrap content, ini juga wrap content biar kelihatan kalau sebenarnya dia tuh lari ke kanan ya. Wrap content, wrap content, width-nya ya, lebarnya ya. Nah ini, nah kelihatan kan ke kanan posisinya, gitu ya. Itu linear layout yang eh, horizontal ya, dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Nah kalau saya sendiri sih sebenarnya saya lebih sering pakai yang ini, linear layout dibandingkan dengan yang constraint ya, karena layout di Android itu pasti susunannya rapi ya, rapi gitu loh. Ya sejajar gitu tuh ya, disusun secara rapi gitu ya. Kalau kecuali kalau ya itu mau bikin layout yang apa ya, agak agak istilahnya apa ya, outstanding ya, di luar kebiasaan ya, nggak urut, nggak sejajar kiri kanan, tapi mau fleksibel ya itu pakai constraint ya. Tapi kalau mau bikin layout yang susunannya rapi, pakai linear layout aja ya. Dan linear layout ini juga bisa dikombinasikan ya. Jadi yang namanya apa view group itu boleh lebih dari satu ya. Misalnya ini linear layoutnya vertikal ya. Saya mau bikin untuk login misalnya ya. Ya paling gampang sih tinggal ini, saya inputin ada plain text ini untuk username, terus ada untuk password. Nah terus tombolnya kan biasanya kiri kanan ya, kiri untuk login, kanan untuk register misalnya gitu. Nah saya taruh linear layout lagi yang horizontal di bawahnya sini ya. Di bawahnya sini ada linear layout horizontal, kemudian saya taruh ini button pertama untuk login, button kedua. Nah ini di sini kalian juga bisa lihat susunannya ya. Ya ini button login sama register misalnya. Ini login, ini register ya. Nah, jadilah seperti ini. Ya, ini untuk apa namanya? Untuk username, ini untuk password, ini untuk login, ini untuk register ya. Nah, tinggal dirapikan aja ya. Gitu. Ini nanti latihannya ini suruh bikin login nggak apa-apa sih. Nanti kalian eh, praktekin aja yang saya demokan ini. Kayaknya sih untuk login. Bentar, mana ya? Iya, sama sih. Eh, oh, tapi ada ininya tambahan di atasnya ada judul aplikasinya. Oke, kita balik ke sini lagi ya. Nah, ini kan tinggal dirapikan aja ya. Ya, oke, saya kasih lihat sedikit untuk cara merapikan. Oke, balik ke sini. Nah, ini juga perlu jadi catatan ya. Di Android itu kan komponen kan ada yang bisa dipakai sebagai inputan ya. Ya, emang sebagian besar pasti jadi inputan sih. Ya, atau output ya. Entah input, entah output ya. Nah, kayak misalnya ini masukin username, ini kan input ya. Tombol ini juga komponen input. Nah, segala jenis komponen yang itu kira-kira bisa jadi input atau output itu wajib punya atribut ID ya. Jadi tadi atribut yang wajib kan ada layout width sama layout height ya. Dua ini kan wajib. Nah, tapi untuk komponen yang dipakai sebagai input atau output itu wajib punya satu tambahan komponen yaitu apa? Atribut yaitu ID ya. Kayak ini misalnya. Ya, ini edit text untuk ini ya, name ini ya. Nah, ID-nya saya ganti supaya lebih gampang diingat ya. Ini untuk username kan, berarti saya ya kalian terserah ID-nya mau username gini doang boleh ya. Tapi kalau saya sih lebih suka ini. Saya kasih nama komponen di depannya ya. Ini kan edit text ya. Saya kasih kayak saya singkat sebagai EDT gitu, terus baru saya tulis username gitu. Kalau username doang seperti ini, takutnya nanti misalnya saya punya label ya, saya punya text view gitu yang itu text view untuk username itu misalnya ya. Width-nya ini match parent, ini wrap content ya.
Ada text view misalnya teksnya username ya titik dua misalnya. Kan nanti nongolnya seperti ini ya ada tulisan username titik dua masukin di sini. Nah kalau di sini ID-nya misalnya saya mau kasih username juga kan jadi kembar ya. Ini username ini juga username. Gitu ada dua ya. Tapi ini kan cuma buat label doang. Kalau yang ini buat inputan. Nah tapi kan jadi sama ya. Nah makanya saya lebih suka kasih ini komponennya juga disebutin. Di teks itu saya singkat sebagai EDT. Kalau text view saya singkat sebagai TXV ya, text view. Nah, ini jadi beda kan. Ini text view username, ini edit text username gitu. Biar nggak crash ya. Oke, itu contoh aja ya. Seperti ini jadinya. Username masukin ke sini. Oke, ini saya hapus. Kemudian misal kita mau layout, ini kan name-nya ini kan anu ya. Sudah jadi inputan di sini ya. Teks ini adalah inputannya. Jadi inputannya sudah ada tulisannya name gini ya. Nah, ini kalau saya hapus ya, jadi kosong ya. Nah, ini kan jadi secara ini apa? UI, UX ya, kurang bagus ya. Kan kita nggak tahu yang atas itu untuk inputin apa, yang bawah untuk apa karena nggak ada keterangannya. Nah, kita bisa nambahin placeholder ya. Kalau di web kan namanya placeholder ya di HTML. Kalau di sini namanya hint ya. Hint seperti ini ya. Nah, ini username ya. Terus di password juga sama kita kasih hint ya, password ya. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Ini kalau kita pencet nanti tulisannya hilang ya. Username ini cuma sebagai penanda aja ya, atau istilahnya placeholder gitu. Oke, lalu apa lagi ya? Nah, ini kan kalau dilihat kan jelek ya. Terlalu mepet kiri, atas, kanan ya. Nah, ini di bagian layoutnya itu kita bisa kasih padding. Ini sama kayak di web ya, di CSS ya, ada margin, ada padding, terus kemudian ada width sama height-nya komponen ya, kayak CSS box model ya persis. Jadi kita nggak usah belajar banyak ya, cukup implementasikan apa yang ada di web ke sini ya. Nah, saya kasih padding di sini misalnya paddingnya 12 dp ya, kita lihat dulu hasilnya. Ya lumayan ya, saya tambahin aja tapi 24, oke, biar nggak terlalu mepet. Nah, karena lebih ada jaraknya lebih bagus ya, gitu. Terus kemudian di sini ini terlalu mepet ke atas ya. Saya kasih margin kalau gitu di sini margin top ya. Margin top. Margin topnya mungkin kan halaman apa untuk inputan loginnya biasanya agak ke tengah ya. Ini mungkin saya kasih agak besar aja 200 dp misalnya. Nah, gini ya. Karena untuk login biasanya agak ke tengah, nggak mungkin mepet atas ya. Susah mencetnya ya. Jempolnya nggak nyampe ya. Kalau taruh loginnya di atas ya. Kalau di sini masih oke lah gitu ya. Terus apa lagi ya? Kemudian username sama password ini saya kasih jarak juga ya. Biar nggak terlalu mepet. Di sini saya kasih margin top, tapi nggak usah gede-gede ya. Misalnya 24 dp aja. Kebesaran kayak saya kurangin 12 aja. Oke, kemudian untuk yang tombol ini ada linear layoutnya, saya kasih margin top juga 12 dp misalnya. Nah, biar jaraknya sama ya, username ke password, terus password ke tombol ini sama ya. Nah, kemudian dua tombol ini terlalu mepet ya. Kalau kalian lihat ini nempel ya. Nah, ini juga harus kita kasih jarak ya. Tombolnya ini kita kasih jarak mungkin di button yang ini margin left-nya dikasih apa ya 12 mungkin. Oke, ya. Jadi nggak nempel ya. Login, register. Kemudian warnanya mungkin ya perlu kita bedakan. Ya, masuk login sama register warnanya sama. Jadi kalau misalnya untuk yang login backgroundnya saya kasih warna biru misalnya. Ya, biru itu RGB seperti 0000 FF ya. Oke, oh sorry ini backgroundnya masih kena yang dari temnya ya. Eh, karena ini ini
Iya, oke. Bentar. Atribut. Iya, di sini tin ini untuk ini ya. Oh, loh apaan nih? Halo? Apakah masih ada di situ kok? Saya barusan keluar tulisan ini ya. 40 menit tes. Masih, Pak. Oh, masih. Oh, sip. Ya sudah. Atau kayak warning doang kali ya, waktunya tinggal bentar lagi gitu. Oke, ya ini aja deh. Udah sampai sini aja udah anu ya, udah lumayan bagus kan. Gitu. Nanti kalau mau supaya bisa ganti warna ini berarti di bagian Teams-nya ini warnanya nggak usah dideklarasikan aja ya, dihapus semua gitu. Jadi kita bisa custom sendiri aja warnanya ya. Kalau mau langsung custom di sini ya. Untuk login, register dan seterusnya. Jadi kayak gini hasilnya ya. Ya apa lumayan rapi sedikit lah ya. Tinggal dipoles lagi ya gitu. Kemudian ini tadi tentang view sama view group ya. Jadi yang namanya view itu harus berada di dalam view group ya. Ini strukturnya begitu. Kemudian tadi tentang layout juga saya sudah jelasin ya. Ada linear layout sama constraint layout. Sebenarnya ada tambahan lagi layout-layout yang lain ya. Yang sering dipakai yaitu frame layout sama table layout ya. Cuman ini lebih jarang dibandingin yang dua yang atas ya. Ini yang paling sering ya. Gitu. Kalau yang frame layout itu apa ya? Mungkin dipakai untuk ini apa namanya buat kayak nonton film gitu loh. Ya, biasanya kan nanti kalau full screen itu kan langsung menuin layar ya, gitu. Jadi bisa di atasnya gitu ya, numpuk gitu. Kalau tabel ini saya malah nggak pernah pakai ya. Jadi ini pakai formatnya baris dan kolom ya. Layoutnya disusun pakai baris dan kolom gitu. Saya lebih suka pakai linear layout sih, nyusunnya gitu. Ya, jadi ini saya terus terang malah nggak pernah pakai. Ya, karena pakai ini aja udah cukup sih. Kalau dari pengalaman saya ya, linear layout sama constraint layout gitu. Oke, ini kalau bagi yang tadi mungkin pengen tahu detailnya tentang constraint layout, di sini saya sudah kasih penjelasan ya. Terus ini harus anak panahnya harus ditarik gitu ya. Nah, ini juga ini tentang constraint layout. Kemudian ini yang linear layout ya. Linear layout ya bisa bikin urut gitu dari atas ke bawah atau kiri ke kanan ya. Kemudian mungkin ini apa namanya? Saya ajarin beberapa atributnya. Jadi misalnya gini, ada dua tombol ya, login sama register. Ini kan ukurannya sama ya, ukurannya. Kalau misalnya kita mau bikin salah satu lebih besar, gimana caranya? Ya. Nah itu di sini ya, biasanya kalau kita pakai linear layout yang horizontal, ya biasanya sih yang horizontal ya, meskipun yang vertikal sebenarnya juga bisa. Ya ada yang namanya tambahan ini, layout weight. Ya, otomatis ada ketambahan layout weight. Weight ini adalah apa namanya beratnya. Ya, untuk nentuin rasio. Jadi kalau di sini weight-nya itu 1 dan di yang sini juga 1, ya 2 ini berarti bebannya sama ya karena beratnya sama-sama 1 gitu. Nah kalau misalnya yang 1 ini saya ganti jadi 2, ya nanti ukurannya berubah ya. Ini akan sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang 1, ya yang 2 ini sedikit lebih besar tapi ukurannya tuh bukan 2:1 ya, bukan terus ini 2 kali lebih besar dari yang ini, enggak, yang ini cuma lebih besar dikit ya 2 gitu, terus ini kalau naikin 3 ya nambahnya dikit-dikit gitu ya, ini 4 ini 5, makin lama makin kecil ya, 7 8 9 20 gitu ya, nggak banyak gitu ya, seperti itu.
Saya lupa hitungannya gimana ya untuk rasionya ini. Jadi apa ya hitungannya tuh agak rumit ya. Nanti coba-coba aja kalau mau apa pakai ini weight gitu ya. Jadi kalau kurang besar ya naikin gitu ya. Daripada kita harus ngitung ya rumusnya apa namanya kepanjangan ya gitu. Jadi ini supaya apa namanya rasionya bisa beda ya. Tapi kalau mau bikin sama ya disamain aja. Jadi kalau saya punya tombol satu lagi ya, weight-nya juga sama-sama satu ya berarti ukurannya sama rata ya. Nah ini rata itu. Tiga ini ukurannya sama. Ya, gitu. Kecuali yang ini ya, yang login ini agak sedikit lebih kecil karena ini wrap content sih. Ya, width-nya ini wrap content. Sorry. Yang ini. Nah, ini width-nya ini wrap content. Jadi seperlunya konten aja gitu. Tapi kalau misalnya saya kasih ini kontennya sama, kata-katanya ya harusnya sih ukurannya sama. Nah, sama persis ya. Gitu. Tapi kalau cuma A doang ini ya agak kecilan dikit ya. Gitu. Karena ini wrap content ya, width-nya ini wrap content. Gitu. Nah, ini kalau saya set match parent ini baru bisa sama persis. Ya, ini match parent, ini match parent, nah ini match parent juga. Nah, ini saya set login. Nah, sama kalau sekarang ya. Loginnya ini nggak lebih kecil karena ini sudah saya ganti match parent ya. Gitu. Jadi ukurannya sama persis ya. Nah, kalau kita pakai match parent tapi bebannya nggak di set gimana ya? Ini akan ada satu tombol doang yang nongol ya, yang lainnya hilang ya. Ketimpa itu. Gitu. Nah, ini kita nggak definisikan bebannya ya. Jadi ini dianggap lebih superior dibandingkan dengan yang lain ya. Gitu. Jadi harus kita kasih juga di sini ya. Gitu caranya ya. Saya balikin lagi terus apa lagi ya? Oh, ini bahasa ya. Jadi kan kemarin anu ya, di sini ada folder resource ya. Ada folder resource ya. Kita lihat di sini. Eh, ada beberapa file ya. Yang utama sih bawaannya ada ini ya, color sama string. Yang string kayaknya kemarin kita nggak bahas banyak ya. Jadi string ini sebenarnya sangat berguna ya. Jadi kalau kalian punya tulisan di layout, misalnya ini ada username, ini ada password, ada login sama register, itu jangan ditulis manual sebaiknya. Ya ini saya salah gitu. Saya tulis manual. Ini tidak disarankan ya. Nah, harusnya tuh kata-kata seperti ini itu disimpan di dalam sini string.xml ya. Jadi misalnya saya bikin string ini untuk username kata-katanya apa username ya terus untuk password ya kata-katanya password terus untuk login ya kata-katanya login ya terakhir tadi untuk register ya kata-katanya register loh ini kayak kurang kerjaan ya terus ngapain itu ini username ini password ini juga password ya, ini login juga ini register terus buat apa gitu. Nah, kita coba dulu aja. Nah, jadi ini yang tadi yang saya tulis manual kan username saya tulisnya manual. Nah, ini saya ganti jadi pakai string terus ini username ya. Ini string ini password ya. Terus yang bawah tadi mana? Nah, ini string login ya. Login. Nah, yang terakhir ini string/register. Ya, seperti kok nggak mau. Oh, R-nya besar ya. Mana tadi? Oh, harusnya kecil aja. Nah, hasilnya seperti apa? Ya sama aja. Ya. Karena kan ini cuma ngambil isi dari file string, ya, yang namanya register saya ambil kontennya. File string, yang namanya register saya ambil kontennya ya, saya taruh di sini, ya. Maka nongolnya ya tulisan ini gitu, seperti itu. Oke, nah terus gunanya buat apa? Nah ini
Kalau kalian mau bikin yang bisa support multi bahasa, ya, ini kan bahasanya Inggris doang. Nah, kalau misalnya usernya ganti jadi bahasa Indonesia, harapannya kan ini juga langsung otomatis berubah ya, tanpa kita harus pakai coding ya di sini. Harus ngecek if bahasanya Indonesia, maka kita ganti semuanya Indonesia gitu kan. Itu kan repot ya. Di Android itu sebenarnya sudah ada mekanismenya ya. Nah, kita di sini bisa nambahin file XML baru ya. Saya bikin new file XML baru ya. Pilih yang ini value resource file ya. Ini kan foldernya value ya. Jadi kita pilihnya value resource file. Terus saya tambahin file name-nya string ya, sama kayak yang ada di sini ya, strings. Cuman kalau saya bikin gini doang itu akan menimpa yang ini ya, dianggap sama. Nah, ini kita harus tambahin. Kita harus tambahin ini lokal ya. Yang lokalnya ini kita tambahin parameternya di sini. Lokal ini kayak misalnya file ini itu menempel ke negara tertentu atau ke daerah tertentu. Itu kalau apa namanya? Kita pakai lokal begitu. Nah, file ini kan saya pakai untuk menyimpan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Jadi saya cari di sini Indonesia ya. Harusnya ada. Nah, ini Indonesia ya. Terus saya pilih oke begitu. Nah, ini akan terbentuk satu file strings.sml yang dalamnya ini untuk bahasa Indonesia, ya, ada benderanya Indonesia. Nah, dari string yang lama ini saya bisa copy aja, ya. Saya copy semuanya, saya copy terus saya taruh di sini, ya. Di bagian resource ini saya taruh. Nah, di sini kita tinggal ganti, ya, apa namanya, untuk kata-kata kontennya kita tinggal ubah aja, ya. Ininya tetap harus sama ya. Nama variabelnya harus sama. Nah, kontennya baru kita ubah. Misalnya ini username itu apa ya? Nama pengguna gitu ya. Terus password kata kunci misalnya. Terus login itu masuk ya. Terus register ya registrasi, daftar itu aja. Ya. Daftar. Misalnya saya ubah begini ya. Terus saya simpan. Nah, sekarang kita di bagian layout-nya itu kalau misalnya usernya nanti dia ganti bahasanya ya di HP dia itu bahasanya diganti ke bahasa Indonesia, otomatis ini akan langsung berubah. Nah, caranya ngetes gimana? Nah, ini ada ini bahasa. Ya, ini bisa bisa ganti ke Indonesia. Nah, langsung berubah kan. Nama pengguna, kata kunci masuk daftar. Ya, kayak gini ya. Ini kalau saya balikin ke Inggris, nah berubah jadi bahasa Inggris. Ya. Kalau Indonesia, ya jadi Indonesia. Kan kalian kalau install aplikasi kayak di Instagram, Facebook itu kalau bahasa di HP kalian, itu bahasa Indonesia, maka Facebooknya otomatis bahasa Indonesia kan. Dia bisa menyesuaikan bahasa dari HP-nya. Nah, itu caranya begini ya. Jadi semua kata-kata itu disimpannya di string.xml ya, kayak gini. Ada yang string yang versi internasional yang string.xml doang ya, yang ini. Ya, ada yang string yang versi Indonesia ya. Kalau mau nambahin bahasa yang lain bisa nggak? Ya bisa aja, tinggal kayak tadi value resource file saya bikin namanya strings lagi ya pakai S ya, pokoknya disamain dengan ini, harus persis gitu. Kemudian di bagian lokalnya saya tambahin yang lain, misalnya bahasa Jawa itu ya, kayaknya sih ada ya, Javanese. Nah, ini ada bahasa Jawa ya. Barangkali kan di HP kalian bisa ya kalau mau install bahasa daerah ya, tinggal download aja. Ya, memang defaultnya sih nggak ada. Defaultnya paling bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Indonesia, Jepang mungkin sama anu ya bahasa Cina ya. Setahu saya itu ya. Kalau mau tambahan kan bisa ya, install bahasa Jawa gitu bisa ya. Nah, ini tinggal di copy aja. Ini nama pengguna, jeneng gitu misalnya, kata kunci. Oh ya kata kunci bahasa Jawanya ya. Ya kata kunci gitu aja ya. Ini mlebu, ini daftar itu misalnya ya. Nah, terus ini di bagian layout-nya ini kita bisa ganti sekarang ada bahasa Jawa. Nah, ini gitu ya. Jadi kalau apa kalian bisa support ada bahasa-bahasa yang di HP-nya ada, jadi dan di aplikasi kalian tuh ada bahasanya, itu nanti dia akan pakai yang ini. Jadi nanti misalnya bahasanya di set bahasa Indonesia dan di aplikasi kalian juga ada bahasa Indonesia, maka dipakai bahasa Indonesianya gitu. Tapi kalau di aplikasinya pakai bahasa Indonesia dan di sorry, di HP-nya pakai bahasa Indonesia, tapi di aplikasi kalian
nggak ada bahasa Indonesia ya dia tetap pakai bahasa default yaitu bahasa Inggris ya gitu. Itu untuk yang ini ya, values di bagian string ya, gitu cara kerjanya ya. Lalu apa lagi ya, mungkin saya tambahin apa ya, kita lihat aja di modul apalagi sih yang belum saya bahas. Soalnya cuma sampai sini doang ya, udah selesai. Oh ya, ini saya lupa jelasin ya. Ini kan di bagian teks, ini kan ada banyak pilihan ya. Ada untuk plain text, misalnya ini untuk inputin teks biasa. Ya, saya ini tadi pakai plain text. Ya. Terus ini password. Untuk inputin password ini jelas bedanya ya. Kalau plain text ya isinya karakternya kelihatan, tapi kalau yang password karakternya nggak kelihatan. Jadi keluarnya bintang-bintang-bintang itu. Nah, kalau kayak misalnya email itu bedanya apa? Ya, email kan juga tulisan biasa ya. Email sama plain text bedanya di mana? Nah, bedanya adalah keyboardnya. Ya, jadi kalau saya pencet yang username, ini munculnya keyboard. Kan keyboardnya kan virtual ya, kalau di HP smartphone ya. Nah, keyboardnya keyboard ABC biasa, QWERTY. Nah, kalau yang email, ini saya ganti ke email, itu nanti keyboard yang nongol adalah yang ada @-nya sama .com-nya. Ya. Kalau saya pakai number ke sini, nanti keyboardnya yang nongol adalah keyboard angka, ya 1, 2, 3 doang. Ya. Gitu. Ini intinya perbedaannya itu adalah keyboardnya. Kalau wujudnya sama soalnya, ya bentuknya sama. Ya ini bentuknya sama persis. Yang membedakan adalah keyboard yang muncul, ya itu beda-beda. Oke, kemudian apa lagi ya? Mungkin saya coba saya jalanin aja deh. Ini kan pasti kan nggak ada error ya. Jadi file ini kalau filenya ini ada error, ada tanda merah-merahnya biasanya. Ya, misalnya ini saya kasih saya hapus satu karakter gitu kan. Terus saya simpan. Oh, nggak kelihatan ya. Kadang tuh ada yang ada garis merahnya gitu. Mungkin yang di sini kali ya. Oh, ini baru kelihatan. Ternyata yang muncul errornya itu kalau di Kotlin ya. Kalau Kotlin misalnya filenya itu ada masalah, kelihatan di sini ya. Ini. Nah, saya benerin baru. Tapi kalau yang XML ternyata enggak ya. Ini saya hapus coba. Iya, enggak kebaca ternyata ya. Harus dibuka. Nah, baru kelihatan di sininya ya. Oke, kalau gitu kita coba jalanin aja ya. Sambil mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang layout ya. Adakah yang mau ditanyakan seputar layout? Sih, Bang. Mau tanya, Pak. Oh ya, gimana? Tadi itu waktu Bapak nulis linear layout yang Ah, biar bisa muncul otomatis di awal dulu, Pak. ah. Itu kan, itu kok, itu apa ya? Kayak agak susah ya, supaya bisa muncul rekomendasi yang bisa langsung dipakai itu. Oh, di Ngeteknya sininya. itu. Misalnya saya Tadi ngetikin ya, yang Bang. linear layout ini ya. Linear layout ini. Tadi waktu di awal. Hmm. Oh, itu karena ini linear layoutnya sebagai root ya. Harus ditambahin ada satu baris ini. Nah, ini loh. Oh, Ini. berarti Jadi itu emang harus diapalin aja ya, Pak? dia dihafalin aja karena root itu penandanya dia root itu ada ininya. Nah, tadi itu saya waktu di awal saya ketikin tuh ininya nggak muncul. Yang muncul cuman ini doang ya, layout with height sama width-nya. Nah, harusnya ininya nongol gitu. Tadi kayaknya nggak tahu saya salah enternya atau salah emang lagi ngebug ya. Tapi kalau di root itu harusnya ininya nongol otomatis. Gitu. Ini kalau saya hapus tuh, nah error semua kayak gini kan tadi. Gitu. Nah, tapi kalau selain root ya, misalnya di sini nggak harus ada itunya ya. Nah, kayak gini. Ya cuman width sama height-nya doang gini apa namanya? Nah, gini doang nggak apa-apa gitu. Nah, ini nggak error kan kalau yang ini gitu. Nah, ini nggak ada masalah kalau di dalam root ya. Tapi kalau khusus root itu harus ada yang ini. Nah, ini XML NS Android schemas bla 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 ini ya. Gitu. Ini harus ada ya. Itu aja sih yang tadi yang bikin error ya. Harusnya nah tadi kan keluarnya gini doang ya. Nah, harusnya ada ininya juga kalau rootnya. Itu. Oh, Pak. Makasih, Pak. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Pak, mau tanya Pak. Gimana? Itu kan layoutnya tadi kan udah di kayak tombol-tombolnya itu kan kayak udah diarahin manual gitu kan ya Pak. Itu kayak
Misalnya nih kalau di tes di Android itu apa kayak udah responsif gitu Pak? Atau tetap harus disesuaikan lagi? Maksudnya gimana? Ini kayak gini misalnya. Nah, misalnya di tes di Android apa yang layoutnya itu apa nggak kayak kepotong gitu atau emang udah pasti gitu gitu Pak? Pasti kayak gini sih. Makanya ini satuannya harus pakai DP untuk ukuran. Nah, ini misalnya saya pakainya DP kan. Gitu. Kalau pakai DP pasti hasilnya sama persis dengan ini. Kecuali kalau kalian pakainya PX. Nah, ini kan juga bisa kalau mau pakai PX ya, pixel itu. Mungkin kalau di sini di preview, oh ini agak lain. Nah, di sini kalau pakai pixel, ini tadi mana sini? Ini username. Oke, margin topnya saya set 200 pixel ya. Jaraknya segini. Nanti di HP kalian tuh bisa beda-beda. Ada yang jaraknya bener segini, ada yang agak ke bawah, ada yang mungkin mepet atas ya kayak gitu. Tapi kalau pakai DP itu pasti sama persis dengan preview di sini ya. Karena DP itu adalah density pixel. Jadi pixelnya bisa melar. Jadi kalau dibuka di HP yang kecil, yang resolusinya lebih kecil dibandingin dengan yang preview di sini, ini pakai Google Pixel ya. Google Pixel di sini itu mana speknya ya? Pixel. Nah, ini 400 kali 700 dp ya. 400 dpi ya. 400 dpi ini di preview ini sebenarnya dia tuh melar ya. Dia nggak 200 pixel tapi dia lebih ya. Mungkin jadi sekitar 400 pixel melar. Nah, kalau misalnya dibuka di HP yang lebih canggih kayak Samsung S22 yang baru itu ya. Ini 200 ini bisa melar sampai 600 pixel gitu. Nah, kayak gitu. Jadi asalkan kalian pakai satuannya DP ya, itu pixelnya pasti bisa menyesuaikan, bisa responsif. Gitu. Jadi kalau dibuka di HP yang resolusinya lebih kecil dia menyesuaikan. Jadi ukurannya tetap segini jaraknya. Gitu. Gitu caranya. Yang penting jangan pakai PX ya. Meskipun di sini kalau mau pakai PX bisa ya, ini bisa juga pakai PX. Tapi kalau pakai PX ya ini jaraknya nanti beda-beda hasilnya ya. Gitu. Makanya pakailah DP. Caranya begitu. Gimana? Apakah sudah menjawab? DP ini sebenarnya juga lumayan baru ya. Dulu banget itu belum ada ya satuan ini ya. Ini termasuk baru ada di setahu saya Android 4.0 ya, ICS itu. Ya, seingat saya. Waktu yang sebelum 4.0 sih nggak ada. Jadi pakai pixel manual hancur kayak gitu ya. Dibuka di ya tapi zaman dulu HP-nya nggak ada HP yang canggih-canggih banget ya Android ya. Resolusinya ya segitu-segitu aja gitu ya. Nggak ada yang kayak sekarang ini sampai HP resolusinya udah mungkin 4K gitu ya. Ya, berapa ribu kali berapa ribu dulu kan resolusi HP kan cuma 320 kali 480 ya sekitar itu kalau enggak ya 200 kali 300 ya jadi tampilannya nggak akan jauh beda lah sekarang ada yang sampai itu berapa itu S22 itu kayaknya berapa 3000 sekian kali 2000 kayaknya. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini kok masih bermasalah ini padahal saya sudah install ulang ya Android Studio saya itu cuman ini loh masih kayak gini nih nggak tahu kenapa. Oh sebentar sebentar kalau saya build run apa sebentar biar ini aja deh saya build aja saya bikin APK-nya ya saya build APK di sini. Ini kan dia akan nge-build, jadi APK-nya akan tergenerate. Nanti terus saya install manual aja ke HP saya, ya. Saya copy. Bentar. Nah ini Ini sih sudah, Pak, mau ya gimana? bertanya Pak. Hmm? Berarti kalau di boot APK gitu saya kirim ke teman saya juga bisa ya Pak? Bisa, bisa. Dijalankan. Oh, Nah tinggal masih. kalian, kalau udah jadi kan ini keluar tulisan nih. Nah ini kalian bisa buka. Nah ini ada di sini. App debug, ini debug. Ini APK-nya. Ya, mau dikirim bisa. Yang penting nanti di tempat teman kalian itu apa namanya diizinkan dulu di settingannya ya kan kita kan nggak boleh install dari APK sembarang ya untrusted untrusted developer gitu ya jadi harus di allow dulu ya
gitu. Tapi kalau udah nyalain yang USB debugging dan seterusnya harusnya bisa sih. Ini bisa dikirim-kirim ya. Kalau teman kalian mau ngetes gitu atau kalian mau apa namanya? Kalian mau langsung sebarin aja di website kalian gitu ya boleh aja ya. Biasanya kalau orang-orang ini yang apa nge-share aplikasinya nggak lewat Play Store tapi lewat website itu download APK kan ya cuman kayak gini doang, diupload ya selesai. Gitu. Oke, nah ini saya copy aja ke mana tadi? Loh, kok ke close? Android file transfer. Saya taruh di phone kok malah masuk folder. Lah, nggak bisa ya. Download aja deh. Di bagian download. Loh, nggak mau. Oh, ini kayaknya tiap HP saya kekunci ini langsung ke close ya. Download. Nah, oke, terus saya install ya di HP saya. Saya install manual. Duh, kok mati HP ya? Ada lagi mungkin sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan? Ini tuh padahal di sini kan lancar ya di file transfer ya, tapi di Android Studio-nya nih buka tutup ya. Memang Android Studio-nya ini ada masalah nih kayaknya. Tapi nggak tahu apaan. Sudah saya install ulang tapi tetap kayak gini ya. Oh, tempat saya ternyata juga nggak boleh ya. Install dari APK ya. Oke, saya allow dulu. Nah, terus saya install. Ini saya coba buka ini buat nampilin di layar itu pakai namanya visor ya. Cuman visor itu dia tuh connect sama ini USB debugging ini loh. Semoga aja bisa ya. Nah ini Android device. Wah nggak kebaca ya ternyata ya. Coba saya reload dulu aja. No Android device is connected. Ya karena ininya bermasalah. Ternyata visornya juga bermasalah. Ini harusnya kebaca ya di sini ya. Oke. Mungkin saya ini ya, saya tunjukin pakai kamera aja ya. Jadi, nah ini sudah saya run ya, hasilnya seperti ini. Ya, sama kayak yang di apa namanya? Tuh, tombolnya hilang. Nah ini, ya kan? Sama kan ini tampilan di yang tadi kita bikin ya di sini. Nah ini tampilan di HP saya ya, sama persis ya, gitu. Mati. Oke, gitu. Nanti kalian bisa coba di tempat kalian ya, kalian run. Ya. Nanti harusnya tampilannya tetap kayak gini ya. Maksudnya tetap jaraknya ini segini ya, ini sekian ya. Yang penting tadi ya, satuannya DP ya. Satuannya harus pakai DP. Oh, kalau tulisan sebentar, saya lupa. Kalau tulisan itu pakainya SP ya. Misalnya ini sih masih default ya tulisan di sini. Username, password, login, register ini masih tulisan default ya, ukurannya 12 kalau nggak salah. Nah, kalau mau kalian ganti misalnya text size-nya mau kita gedein ya. Misalnya jadi
16 ya. 16 dp kita coba. Nah, ini kan jadi agak besar sedikit ya username ya. Nah, kalau untuk tulisan jangan pakai dp ya, pakai sp ya. Ini ada beberapa pilihan ya. Ada dp, inci, mili, point, px, sp. Nah, tulisan tuh pakai sp. Gitu. Kenapa harus pakai sp? Nah, karena gini, di HP itu ya, di settingan HP itu kalau kita cuma pakai DP satuannya, ya dia hanya akan menyesuaikan dengan resolusi layar. Ya. Jadi kalau resolusi layarnya makin gede, maka pikselnya dia melar. Ya udah gitu doang. Nah, padahal di settingan HP, kalau kalian perhatikan, ya di bagian settingan layar itu kan yang namanya ukuran tulisan itu bisa digedein, bener nggak? Ada settingannya kan? Saya lupa ya di mana ya, di bagian display mungkin ya. Di bagian display ya ada font size ya. Nah, itu bisa kita bikin fontnya itu jadi apa namanya? Jadi large gitu ya. Nah, ini misalnya saya tunjukin di nah ini kan di HP saya Samsung ya, ada font itu bisa digedein ya. Jadi bisa dinaikin ukurannya, nah jadi gede kan. Ini kecil, ini gede. Nah, kalau misalnya kalian pakai SP ya, terus ukuran di settingan di HP-nya nih jadi gede kayak gini ya, maka di aplikasi kalian juga ikutan besar ya kalau pakai SP. Ya, tapi kalau kalian pakainya apa namanya? Satuannya DP, dia nggak akan berubah ya, meskipun di settingan apa? Settingan HP-nya tuh fontnya digedein, tapi di aplikasi kalian nggak akan ngikutin kalau misalnya nih tetap pakai DP ya. Nah, jadi ingat baik-baik kalau tulisan ya teks itu pakainya SP ya. Nah, ini SP gitu. Kalau mau ganti-ganti tulisan ya ini pakai SP gitu. Jadi misalnya berapa? 32 SP ya. Nah, jadi gede kan. Nah, nanti kalau di HP itu fontnya tadi digedein jadi large gitu, ini tambah besar lagi gitu. Meskipun itu HP-nya sama ya. Sama-sama pakai HP yang sama gitu, tapi ukuran ukuran apa? Fontnya diganti, makanya ini juga ikut membesar ya. Karena dia pakai satuannya SP. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah habis sih. Yang lainnya komponen lain mungkin kalian bisa explore sendiri ya. Yang di bagian yang common ini ya. Image ini kan buat gambar. Nah, kalau yang recycler view nanti kita bahas ada pertemuannya sendiri karena ini susah ya. Recycler view itu untuk nampilin list ya. Itu nanti satu pertemuan sendiri. Ya, pertemuan 5 apa 6 ya? 6 kayaknya. Ya, itu kita bahas tentang ini. Ini agak susah soalnya. Kalau untuk yang ini saya nggak bahas detail sih. Yang checkbox ini sorry, mana tadi? Nah, misalnya saya taruh sini. Ini ada checkbox ini. Kalian kalau mau explore sendiri bisa. Nanti mungkin ada pertemuan yang kita pakai checkbox itu nanti sekalian belajar waktu itu aja ya. Checkbox, radio ya. Gitu. Kalau yang lain-lain ini sambil jalan aja sih ya. Tadi ada recycler view, terus scroll view juga. Apalagi ya? Oh, sama ini. Kalian sebenarnya komponen Android itu nggak terbatas yang ada di sini doang ya. Kalian kalau mau ambil komponen di luar juga boleh ya. Di GitHub itu ada ya. Misalnya, ini kan image view kan bentuknya pasti kotak ya. Nah, ini kan kotak gitu loh. Ini kotak gitu. Kalau kalian mau pengen image view yang bentuknya lingkaran gimana? Di sini kan nggak ada. Ya. Mau di setting atributnya juga nggak bisa. Mau dibikin bentuknya lingkaran, nggak ada juga. Ya. Kayaknya sih nggak ada ya. Atau mungkin di yang versi baru ada kali ya setelah diperbuat. Tapi setahu saya sih nggak ada. Ya. Mau dibikin jadi bentuk bulat gitu loh. Itu di sini nggak bisa. Itu cuma bisa ganti ukuran, jarak, dan warna kalau transparan dan lain sebagainya ya. Nah, itu kalian bisa cari kalau mau di googling aja nanti di GitHub itu mungkin ada ya. Misalnya Android image view circle ya misalnya. Nah, circle image view ini ada orang yang bikin ya. Nah, jadi image view-nya bentuknya bulat. Ya, gini kalian bisa ya kalau mau ini ya.
cara pemakainya seperti ini. Kita coba aja ya downloadnya. Nah, ini saya pakai Gradle ya. Gradle ini di copy aja ya, implementation-nya ini. Kemudian saya taruh di Gradle script di modul app implementation, saya taruh sini, saya sync. Nah, nanti kita bisa bikin image view bentuknya bulat ya. Nah, ini sudah selesai download ya. Nah, ini kan kayaknya sih nggak nongol di sini ya, circle image view. Iya, nggak otomatis keluar. Jadi kita harus ketikin manual ya. Ini aja. Oh, atau ini nih, kita pakai image view biasa, kita taruh, tapi terus namanya kita ganti jadi circle image view ya. Nah, ini mungkin di atas aja deh. Kalian kalau mau naruh komponen nggak harus di sini ya, naruh di sini juga bisa ya. Kadang-kadang tuh di sini agak susah naruhnya. Nah, saya taruh di sini. Misalnya, saya mau taruh di atas, nah kayak gini ya. Oh, tapi ini ini ya, ketendang sama yang username-nya tadi mana? Username margin top-nya ini saya hilangin aja. Terus image view saya tambahin margin top. Oke, nah ini kan image view kotak ya. Nah, kita ganti aja tag-nya. Ini kan image view. Nah, diganti pakai ini. Ya, saya ganti pakai ini. Seret. Langsung berubah nggak? Loh, kok nggak ada? Nah, ini ada parameternya mungkin. Oh, ini. Coba dulu. Kok nggak keluar ya? Merge parent, wrap content, avatar. Atau bentar. Drawable foreground. Oh, bentar. Atau jangan-jangan emang nggak bisa keluar di sini ya? Karena ini kan komponen yang diimport ya. Saya coba build aja manual ya. Terus saya copy lagi aja ya. Saya jalanin bisa nggak? Nah, ini sudah. App debug-nya saya copy. Saya taruh di download. Aduh, nggak kelihatan. Replace. Terus saya install dulu. Download. Tuh, lambat sekali HP-nya. Udah. Jadi kalian bisa cari kalau komponennya nggak ada di apa namanya di sini, ya cari di Google aja pasti ada. Ya orang bikin tuh pasti ada. Daripada kalian harus bikin dari nol, ya. Oh nggak keluar ternyata. Mungkin saya ada salah ini ya, salah ngatur parameternya. Terutama yang ini sih kayaknya. Saya curiganya di sini, ya. Tapi harusnya sih bisa ya. Ini terakhir update kapan sih? Udah lama ya. Oh, ya mungkin udah nggak bisa dipakai, Ding. Udah ternyata udah nggak diupdate lagi ya. 2020. Oke. Ya gitulah intinya ya. Komponen di internet tuh lengkap ya. Tinggal cari-cari aja yang bisa dipakai yang mana. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?
Nggak ada. Sudah, kalau nggak ada, kalian mulai pertemuan ini sudah mulai ngerjakan ini latihan mandirinya. Kalian untuk yang latihan ini hampir sama dengan yang ini, yang saya demokan tadi, bikin halaman login ya. Komponennya itu ada username, ada judul aplikasi dulu pakai text view ya. Terus ada username, password, sama ini login dan register ya. Gitu. Jadi niru kayak gini tadi, cuman ada di atasnya ada judul aplikasinya. Ya, kasih nama kalian aja atau judulnya sembarang aja. Ya suka-suka kalian ya. Pura-puranya ada judul aplikasinya. Nanti kalian hias-hias juga ya. Maksudnya tampilannya jangan cuma plain kayak gini ya. Sekarang belajar untuk caranya melayout ya. Misalnya mau diganti jenis fontnya mau diganti, terus apa namanya? Backgroundnya diganti, warna-warnanya diganti. Ini terus apa untuk username-nya inputannya mau dikasih border ya supaya bentuknya nggak garis doang, ini juga bisa ya. Ini kalian bisa cari caranya, ini gampang sih. Ini sebenarnya cuma tinggal ganti background aja ya. Backgroundnya tinggal diganti pakai gambar. Jadi kalau mau yang bentuknya kotak utuh itu sebenarnya dia gambar ya. Gitu. Oke, gitu mungkin. Sebelum saya tutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Nanti pengumpulannya kalian bikin ini ya, pakai Git ya. Pakai Git, terus kalian upload ke sana ya, ke Git. Deadline-nya ini ya, sampai H-1 pertemuan berikutnya. Jadi kalau yang materi hari ini itu maksimal di apa namanya di push ke GitHub itu hari Senin berarti ya, hari Senin minggu depan ya. Setelah itu nanti nggak saya nilai ya. Ini kan memang ada nilainya nih. Ya supaya memastikan kalian tuh nyobain gitu loh. Kalau kayak gini sekarang ini kan saya nggak tahu siapa yang nyobain, siapa yang enggak, kan nggak ngerti. Jadi apa namanya, supaya gampang ya diupload aja apa yang kalian coba gitu. Jadi pakai Git ya. Oke, gitu. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, ya kelas kita sampai di sini aja kalau begitu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Sih, Pak. Di sini, Oh, mau tanya? ya, Pak, maaf. Gimana? Untuk unguided itu kan ada beberapa soal isian kan, Pak. Unguided. Nah, iya, yang kuis maksud saya, Pak. Oh, kuis. Ya, untuk kuis itu kan ada soal isian. Nah, Hmm. untuk soal isian itu kan kadang-kadang kayak misal format di folder resource itu kan XML. Tapi Hmm. yang benar itu .xml atau kepanjangannya, Pak. Jadi kan sangat Oh, case sensitif gitu loh, Pak. Karena saya ada yang benar, tapi karena mungkin salah pemahaman aja salah. Itu aja sih, Pak. oke. Jadi kalau apa namanya, yang kayak gitu sih biasanya nama umumnya aja XML gitu, nggak usah di apa jabarkannya enggak ya. Terus kalau format ya nggak usah pakai dot ya. Gitu. Kalau misalnya contohnya XML ya. Tapi kalau biasanya ya, kebanyakan tuh nama komponen ya. Nama komponen tuh misalnya kayak edit text misalnya itu harus sama persis ya. Misalnya edit text nih. Nama komponen untuk menginputkan teks misalnya apa gitu ya. Edit text nih E-nya harus gede, T-nya harus besar karena ini nama komponen nggak boleh salah ya. Gitu. Ini harus sama persis kalau yang begini ya. Terus ya kebanyakan kayaknya yang isian tuh pasti nama-nama komponen atau nama kelas ya. Misalnya ini add compat activity. Nah ini A-nya besar, C-nya besar, A-nya gede lagi. Nah ini harus sama ya. Gitu. Ini nama kelas ya. Tergantung konteksnya juga ya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah nama kelas, berarti kalian ngetikinnya cuma sampai di sini doang ya, namanya doang. Tapi kalau ditanyakan konstruktor, ya itu harus komplit sama kurungnya juga. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi dilihat aja. Ya, harusnya sih betul. Kalau misalnya ada yang ambigu, itu saya sediakan lebih dari satu opsi kok. Jadi kalau misalnya apa ya? Misalnya nih tools yang digunakan untuk mengkonfigurasi Android apa namanya? Ya, misalnya jawabannya Gradle ya. Nah, Gradle ini mau ditulis pakai huruf besar atau huruf kecil nggak masalah, betul semua ya. Jadi untuk beberapa soal itu yang huruf besar kecilnya tuh nggak jelas, itu saya pasti sediakan opsi ya. Gitu, mau besar mau kecil pasti betul. Tapi untuk yang nama-nama komponen itu pasti harus tepat ya. Kayak ini, kayak app compat activity ini besar kecilnya harus benar ya, nggak boleh salah kalau ini. Terus nama function ini diawalinya huruf kecil ya.
baru berikutnya huruf gede kata berikutnya. Tapi kalau nama kelas kan harus huruf besar dari awal. Ya. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang menurut kalian, loh ini kayaknya betul saya jawabnya, tapi ternyata dianggap salah, di kontak aja saya, di fotokan aja, terus kirim ke saya, nanti saya bisa grade ulang. Barangkali saya ada salah ngatur kuncinya. Gitu. Ada Oke, lagi Pak. yang mau Makasih, ditanyain? Pak. Oke. Tidak ada? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, berarti kelas kita sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Makasih, Pak. Yuk.